Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Pertama-tama dan lebih utama, marilah kita panjatkan puji puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan kekuatan bagi kita semua, terkhusus nikmat iman dan Islam kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Kautsar. Semoga selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tanpa pula kita haturkan salat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi pada malam hari ini, malam yang ke-10, berarti puasa kita sudah 9 hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Nyatanya kita masih bisa hadir di Masjid Al-Kautsar ini. Alhamdulillah telah usai melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah pula. Pertama-tama mari kita doakan kepada yang telah mendahului kita, baik itu orang tua kita ataupun datuk-datuk, nenek moyang kita ataupun orang-orang yang terdahulu yang sekiranya telah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini sebelum kita. Kita mohon mereka diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya, diterangkan alam kuburnya, segala amal baik semasa hidupnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya nanti ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan juga saudara-saudara kita mungkin ada yang belum sempat bertemu dengan bulan suci Ramadan ini di tahun ini, udah keduluan meninggal dunia, ataupun ada yang sebagiannya dalam keadaan sakit, sekiranya tidak bisa mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan, kita mohon kepada Allah bagi yang sedang sakit, kita mohon semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang belum bisa mengerjakan, kita mohon secepat dan segera mungkin bisa untuk mengikuti mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai tema khutbah, sebagai tema tutup kita pada malam hari ini, yaitu kemuliaan orang yang memakmurkan masjid. Jadi kemuliaan orang yang memakmurkan masjid itu sangat luar biasa dan sangat agung sekali. Hidup jauh akan lebih mudah jika diberi tuntunan dan sebaik-baik penuntun
adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengejar hidayah, mengejar petunjuk Allah merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Karena hidup ini senantiasa selalu akan bergelut dan berbagai cobaan. Salah satu gerbang menuju pintu petunjuk Allah yaitu memakmurkan masjid dan mencintai masjid. Di antaranya kemuliaan orang-orang yang memakmurkan masjid adalah yang pertama, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, atau nantinya insyaallah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang diberikan Allah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yang artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan mereka satu orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tandanya orang mendapat petunjuk kebaikan dari Allah yaitu orang yang suka memakmurkan masjid. Alhamdulillah, dan semoga kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang memakmurkan masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua yaitu sesuatu kemuliaan orang yang memakmurkan masjid, yaitu mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, ada 7 golongan yang Allah melindungi mereka dan lindungannya pada hari kiamat. Di hari ketika tiada perlindungan selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seseorang yang senantiasa mengingat Allah saat sendiri sehingga matanya berlinang, dan seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid, atau seseorang yang memakmurkan masjid. 2 orang yang mencintai karena Allah, dan seseorang yang menolak diajak berzina karena takut kepada Allah, dan seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Jadi ini termasuk salah seorang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dari hari kiamat. Tidak ada naungan lain selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu orang yang suka memakmurkan masjid. Jadi bagi siapa orang-orang yang suka memakmurkan masjid, maka insyaallah di hari kiamat nanti mendapatkan perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu kemuliaan bagi orang-orang yang memakmurkan masjid adalah diberi nur cahaya di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Tirmizi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basyirul masyaina fi dhulami ila al-masajid bin nuri tami yaumil qiyamah. Artinya, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid dengan cahaya sempurna kelak di hari kiamat. Dalam hadis ini menyatakan karena zaman dahulu mungkin belum ada yang namanya lampu yang terang kayak begini. Jadi mungkin zaman dahulu mungkin lampunya lampu ala kadarnya, maka yang dikatakan berjalan di tengah malam di waktu yang gelap.
sama dengan pada saat kita pada malam hari ini berjalan menuju Masjid Al-Kautsar ini, yang insya Allah untuk melaksanakan menunaikan ibadah kepada Allah, yang insya Allah untuk melaksanakan sholat tarawih nantinya. Ini juga termasuk yaitu orang yang diberi nur cahaya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir orang yang memuliakan ataupun mendapat kemuliaan memakmurkan masjid ialah yaitu Allah berbunga-bunga ataupun Allah sangat senang kepada seseorang yang memakmurkan masjid ataupun orang yang suka melaksanakan ibadah kepada Allah dikerjakan di dalam masjid. Di sini Allah menyatakan bahwa kesenangannya, kegembiraannya, bahwa dikatakan berbunga-bunga hatinya, berbunga-bunga bagi Allah melihat ataupun mengetahui ada seseorang yang memakmurkan masjid ataupun hatinya terkait kepada masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Tidaklah seorang muslim mendiami masjid untuk salat dan zikir kecuali Allah berbunga-bunga kepadanya sebagaimana berbunga-bunganya orang yang hartanya hilang lalu kembali. Itulah saking senangnya, saking gembiranya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang suka memakmurkan masjid, orang yang suka melaksanakan ibadah di dalam masjid. Diibaratkan kesenangan Allah itu dan diibaratkan dengan kesenangan kita jika harta kita yang banyak, harta kita yang bernilai besar hilang lalu kembali lagi kepada kita. Itulah sangat luar biasanya kegembiraan Allah terhadap orang yang suka memakmurkan masjid. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan karena kita dianjurkan untuk saling ingat mengingatkan. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang dihitung dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang gemar memakmurkan masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian saya mohon maaf karena saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Al-insan mahalul khata' wal nisyan. Manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Nabi Adam itu berdosa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi